Astagfirullah, Masya Allah. Iya, sekarang ini luar biasa. Ya ternyata ujian itu enggak jauh-jauh, kadang-kadang ada di tangan kita. Padahal kalau dimanfaatkan kebaikan jadi kebaikan, cuman kadang-kadang kita kebablasan. Iya, kebablasan yang dibaca WhatsApp. Bangun tidur yang pertama dibaca apa? WhatsApp. Pada jujur banget, Bu. Iya, Masya Allah. Bangun tidur yang dibaca WhatsApp, yang dibaca grup WhatsApp. Masya Allah. Bacanya sampai khatam berapa kali itu? Ya, giliran Al-Quran aja, jarang baca ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan habis dari sini rajin baca Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan jadi semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat fadilah yang luar biasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, ini orang membuktikan cintanya kepadaku. Jadi kalau kita mau membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lepas dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita lepas sunnah-sunnah yang banyak yang diajarkan sama Nabi. Ternyata kalau dikatakan oleh orang-orang dengan teknologi zaman sekarang, itu semua terbukti ada manfaat kebaikannya. Ya, ada manfaat kebaikannya untuk kehidupan dunia. Dalam urusan kehidupan itu manfaatnya besar. Ya, ini dibuktikan sama mereka. Tapi kita orang-orang beriman nggak perlu bukti mereka. Karena apa? Poin kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad agar kita diakui sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupin sunnahnya Rasulullah, maka membuktikan cintanya kepada Nabi. Enggak nyampe di situ, Bu. Ternyata setelah dia membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya Nabi, maka nanti kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang remeh, hal yang sangat luar biasa. Para sahabat saja yang hidupnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya Thauban. Seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Ketika sudah lama enggak berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketemu lagi sama Rasul, ini Thauban berubah keadaannya. Sampai Rasulullah itu enggak ciran. Ya, enggak keciranan siapa? Bilang ini Thauban ya Rasulullah. Wa ma bika ya Thauban? Hai Thauban, maksudnya gimana? Dahulu itu Thauban badannya gemuk sehat. Ya, gemuk sehat, lama enggak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang banyak pikiran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kata Thauban, saya banyak pikiran ya Rasulullah. Jadi Bu ya, ini perlu kita pahami, yang banyak pikiran bukan cuman kita doang. Ya Bu, kadang-kadang kita banyak pikiran, banyak merenung, akhirnya enggak ada baiknya. Tapi kalau pikirannya seperti, ya Rasulullah saya banyak pikiran, ada pikiran yang terus terlintas dalam hati sanubari saya. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, saya memikirkan nanti ketika dalam keadaan sudah di akhirat, maka saya enggak tahu nasib saya. Kalau seandainya saya masuk neraka, itu saya enggak bisa berjumpa lagi denganmu. Jadi yang dikhawatirkan Thauban radhiyallahu anhu masuk ke dalam neraka itu bukan karena azab. Azab itu hal yang berat. Tapi yang dipikirkan azab, yang dirasakan, yang dikhawatirkan adalah tidak bisa berjumpa dengan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan. Enggak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kalau seandainya masuk ke dalam surga pun, surganya beda derajat. Saya di bawah, engkau di atas. Surga yang paling tinggi. Maka saya akan sulit berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ini yang difikirkan oleh sahabat.
yang hidupnya sama Nabi, berjuang sama Nabi, yang bisa melihat keindahan wajahnya Rasul, ternyata memikirkan nanti di akhirat bagaimana bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan ayat wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, maka akan mendapatkan posisi bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam keimanannya kepada Allah. Ya, bersama para syuhada, orang-orang soleh, bersama para anbiya. Maka di sini Thauban merasa gembira dan berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah supaya bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya Bu ya, kita tahu banyak sunnahnya Rasulullah, kita belajar, kita amalkan. Ya, jadi sunnah-sunnah yarnya mudah yang sudah kadang-kadang kita lupakan, maka insya Allah kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, karena Rasulullah ingatan man ahya sunnati 'inda fasadi ummati fakana lahu ajru syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika yang lalai. Banyak orang yang enggak tahu, enggak mengerti dan melupakan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, ini termasuk ujiannya ibu-ibu nih, luar biasa. Ya, di lingkungan keadaan yang berbeda dengan negeri kita di Indonesia, ya tentunya ujiannya lebih berat ya Bu ya. Ujiannya lebih berat, tapi pahalanya juga lebih besar insya Allah. Karena apa? Kalau bisa berjuang dengan keadaan yang semisal ini, menghidupkan sunnah Nabi, maka kata Rasulullah, pahalanya seperti orang yang syahid. Oh, pahalanya besar. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan mudah-mudahan Allah mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan penuh dengan keberkahan, bertambah kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita, menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ya dengan menghidupkan sunnah Rasul, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, kelak kita di surga berkumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Habib Munzir dan para kekasih-kekasih. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul